Bab 376. Mata Hong Ying hampir keluar, dia menggertakkan giginya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang spiritualis tingkat keempat bisa bertahan begitu lama? Apalagi melihat ekspresi tenang Jun Jiu, dia masih seindah bunga, indah dan memukau dalam segala hal. Melihat dirinya sendiri, dia merasa sangat lelah hingga tubuhnya akan meledak, wajahnya pucat atau pucat, dan bibirnya tidak berdarah. Di mana saya bisa melihat sedikit keindahan? Jun Jiu awalnya menyembunyikan kultivasinya, mungkin dia menyembunyikannya sekarang. Suara Yunni sampai ke telinga Hong Ying. Hong Ying menoleh dan menatap Yunni, yang segera menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya ketakutan. Wajah Hong Ying menjadi semakin jelek, dan transmisi suara memarahi. Postur seperti apa yang kamu lakukan di depan semua orang? Apakah kamu takut orang lain tidak akan tahu bahwa kamu adalah tahanan dari surga? Yunni mengepalkan tinjunya, tubuhnya menegang dan tegak, lalu dia menatap Hong Ying pura-pura tenang. Yunni menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata dalam hatinya bahwa dia salah. Hong Ying berkata lagi, dia pasti menyembunyikan kultivasinya. Bukankah kamu mengatakan bahwa bakat ujiannya adalah biru tingkat 6? Bagaimana mungkin bakat biru tingkat 6 menjadi penyembuh tingkat 4? Dia pasti menyembunyikannya. Petik 2. Sekarang Jun Jiu memiliki daya tahan yang tinggi, dan kultivasinya dengan cepat mendorong ke puncak basis kultivasi tersembunyi Jun Jiu. Hong Ying lupa bahwa dia secara pribadi menghadapi Jun Jiu di tempat latihan Tianwu Song Qiankun. Dia tahu kekuatan Jun Jiu lebih baik dari orang lain, tapi sekarang dia tidak bisa kehilangan muka dan menolak untuk mengakuinya. Dengan alis dan mata yang suram, Hong Ying juga menutup matanya dan mempercepat latihannya. Terlalu banyak, bahkan jika Anda bertahan, Anda harus bertahan. Dia tidak bisa kalah dari Mu Jingyuan, Fu Linzan dan yang lainnya. Jangan sampai kalah dengan jalan kecil Jun Jiu. Dia Tiansu Hong Ying adalah yang terkuat. Jun Jiu masih tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran pengejaran semua orang. Dia mengabdi sampai akhir, asyik dengan lautan hatinya. Hanya 1/10 dari energi yang diserap oleh penyempurnaan berjalan melalui anggota badan dan tulang, dan akhirnya masuk ke dantian. Lebih lanjut, Jun Jiu belajar bersama Xiao Wu. Dia secara mental melihat Xiao Wu meringkuk menjadi bola, dan energi menyerbu masuk. Setiap kali Xiao Wu menghembuskan dan menghirup, ada energi sebening kristal dan bercahaya yang meluap dan menyerap. Awalnya dia masih khawatir, tetapi melihat Xiao Wu memiliki kemampuan untuk menerima semua jenis orang, dan dia tidak akan didukung oleh energi sama sekali, dia lega membiarkan Xiao Wu menyerapnya. Dan energi yang diserap Xiao Wu semuanya dimurnikan dan disempurnakan olehnya terlebih dahulu. Dengan cara ini, penyerapan Xiao Wu lebih lancar dan tanpa hambatan. Waktu berlalu dengan tenang, dan itu adalah hari ke-7 dalam sekejap mata. Pria berbaju merah mengerutkan kening, dan berdiri di atas kepala semua orang dengan kaget dan tidak percaya. Dia larut dengan sempurna dalam kegelapan, tidak ada yang bisa menemukannya. Melihat ke bawah, yang tidak dilihat pria berbaju merah itu adalah sekelompok orang yang tergeletak di tanah, tetapi menatap Jun Jiu dengan saksama, tidak bisa dipercaya. Apakah gadis kecil bernama Jun Jiu ini cabul? Batu giok roh besar akan diserap olehnya hanya dalam 7 hari. Bahkan roh spons pun akan terhempas, mengapa Jun Jiu tidak mengubah wajahnya? Yang lain juga memandang Jun Jiu, awalnya mereka terkejut dan tidak percaya, kemudian cemburu dan curiga, dan akhirnya mati. Rasa setelah melihat hidup dan mati. Mereka hanya menunggu untuk melihat apakah Jun Jiu bisa menyerap semuanya. Mo Yue berkata paling lama 7 hari, maka itu tidak akan pernah melebihi. Saat senja di hari ke-7, semua kekuatan giok roh diserap. Klik klik klik, batu Lingyu mengeluarkan suara berderak, dan akhirnya terdengar ledakan. Batu giok roh semuanya retak dan berubah menjadi bubuk yang berkilauan dan tembus cahaya dan jatuh. Saat angin bertiup, ia akan tertiup dan tersebar kemana-mana, bersinar terang, seperti kunang-kunang yang beterbangan. Tidak ada yang melihat pemandangan yang begitu indah. Mereka semua menatap Jun Jiu tanpa menjauh. Satu titik perhatian, melengkung dan panjang. Bulu mata yang melengkung dan panjang berkibar seperti sayap kupu-kupu. Jun Jiu membuka matanya. Matanya jernih dan transparan, tanpa kebingungan. Mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Xiao Wu, Jun Jiu tersenyum di sudut mulutnya. Semua orang hanya melihat senyum ini. Bagaimana menggambarkannya? Saat itu, salju musim dingin mencair, dan bunga-bunga bermekaran saat matahari yang hangat turun.
Momen indah itu membuat mereka terengah-engah, dan mereka tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Jun Jiu lah yang melihat mereka lebih dulu, mengangkat alisnya dan berkata, "Untuk apa kalian melihatku?" Tepuk tangan. Fu Linzan kembali sadar dan bertepuk tangan terlebih dahulu. "Jun Jiu, kamu sangat hebat. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu sendiri hampir menyedot semua energi batu Lingyu. Kita semua digabungkan hanya setetes di ember dibandingkan dengan Anda. Adik kecil, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan pada tubuhmu?" King Yu juga merasa bahwa adik perempuannya luar biasa, tetapi dia lebih khawatir tentang Jun Jiu yang menyerap begitu banyak energi. Apakah itu terlalu berlebihan baginya? Jun Jiu tersenyum, mengatupkan bibirnya, menatap King Yu dan bangkit memegang Xiao Wu. "Saudaraku, aku baik-baik saja, dan aku telah berhasil menembus guru spiritual tingkat kelima. Luar biasa, bukan dia yang luar biasa kali ini, tapi Xiao Wu, 90% untuk Xiao Wu dan 10% untuknya." Hanya Cheng Du ini yang membantunya menerobos ke guru spiritual tingkat kelima dengan lancar dan tanpa hambatan. Adapun Xiao Wu, Jun Jiu menundukkan kepalanya dan menyentuh kepala Xiao Wu sampai ke ujung ekornya. Xiao Wu telah menyerap terlalu banyak energi dan sekarang mencoba mencernanya. Sampai dicerna, ia akan tertidur lelap. "Status selamat," kata Fu Linsuang, mengangguk pada Jun Jiu. "Mu Jingyuan, selamat." Mendengar percakapan mereka, Yunni menoleh dan melihat wajah Hong Ying terdistorsi. Baru saja mereka mengatakan bahwa Jun Jiu pasti menyembunyikan kultivasinya, tetapi sekarang dia hanya menembus level 5. Bukankah ini tamparan di wajah? Dan sambil menamparkan wajah mereka juga menghancurkannya menjadi sampah. Seorang guru spiritual tingkat 4 jauh melampaui para guru spiritual yang hebat ini. Saat ini, 3 teriakan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Mereka berbalik dengan waspada, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tubuh ketiga murid itu berubah menjadi buih darah dan jatuh ke tanah menjadi genangan darah. Sebuah suara halus datang, 3 lamban akan terbunuh. Selamat kepada 10 dari Anda yang telah melewati level ini. Mereka lulus. Berjalan ke belakang aula utama, mereka melihat jalan baru yang membawa mereka ke pos pemeriksaan berikutnya. Jika apa yang dikatakan roh makam tidak berbohong, setelah melewati level terakhir ini, seseorang bisa mendapatkan warisan dari Blood Shadow King. Memikirkan hal ini, Hong Ying bahkan tidak repot-repot menyusahkan mereka, dan bergegas ke tingkat berikutnya dengan tergesa-gesa. Setelah itu datang Yunni yang sama tidak sabarnya dan ketiga muridnya, dan akhirnya Jun Jiu dan yang lainnya. Mereka masih menatap Jun Jiu, dan Fu Linzan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu melakukannya, Jun Jiu? Dengan begitu banyak energi, tidakkah kamu takut tubuhmu akan meledak? Bagaimana kamu melihat kesehatanku sekarang?" tanya Jun Jiu. Fu Linzan bingung, tetapi dia masih berbicara dengan jujur. "Bagus sekali, kulitmu cerah, dan kulitmu berkilau seperti batu giok. Aku tidak dapat menemukan wanita yang lebih cantik dari Jun Jiu." Mengesampingkan pujian Fu Linzan padanya, Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan sedikit mengangkat mulutnya. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Karena ini sangat bagus, lalu apa yang aku takutkan? Ayo pergi, hanya ada rintangan terakhir yang tersisa untuk mengetahui siapa yang akan mewarisi Raja Bayangan Darah. Pokoknya, itu bukan milik Hong Ying." Fu Linzan menyilangkan tangan di belakang kepalanya dan memiringkan kepalanya ke belakang. Dia berkata, "Jika Hong Ying mendapatkannya, saya pasti akan mengambilnya darinya. Tetapi jika salah satu dari kita mendapatkannya, saya tidak akan mengambilnya dan saya akan membantu Anda menjaganya." Terlihat bahwa dia sangat membenci Hong Ying. Bab 377. Tidak hanya Fu Linzan, mereka semua membenci Hong Ying. Saya tidak tahu sebelumnya, sebagai murid langsung dari dekan 3 perguruan tinggi besar, hubungannya cukup baik. Belakangan, setelah mengetahui bahwa Hong Ying adalah algojo wanita yang kejam dan keji yang dikenal karena metodenya yang tidak bermoral, dia segera memutuskan kontak. Jika Akademi Zixiao dan Taichu diganti, kaki mereka akan patah jika mereka berani meniru Hong Ying. Namun, Hong Ying dilindungi oleh Din Tiansu, dan bahkan mengatakan bahwa mereka yang disiksa olehnya pantas mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Sepanjang jalan, Fu Linzan mengajari Jun Jiu dan King Yu tentang kejahatan Hong Ying. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Hong Ying, Fu Linzan menyingkirkan gosip itu dan fokus pada pos pemeriksaan terakhir. "Hei,
apakah ini sebuah altar? Jun Jiu juga mendongak. Di depan mereka, sebuah altar persegi dengan 3 lapis ditumpuk ditempatkan di tengah. Mereka melihat sekeliling altar ketika mereka datang. Altar ini tampaknya merupakan level terakhir. Tapi memikirkan tingkat altar, hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang, yaitu pengorbanan. Saat mereka semua berdiri di depan altar, perubahan hidup terdengar. Ini rintangan terakhir, pengorbanan darah. Hanya pengorbanan darah yang bisa membuka pintu di bawah altar dan memasuki pemakaman inti Raja Bayangan Darah dan mendapatkan warisan. Semua orang tercengang, dan suara itu melanjutkan, hanya ada satu warisan, pertama datang, pertama dilayani. 10 orang, kalian masing-masing dapat memiliki kesempatan untuk memasuki pemakaman inti. Pada saat ini, suara semua kejahatan terungkap. 10 orang, setiap orang mendapat kesempatan. Itu pasti telah membunuh pihak lain. 1 membunuh 1, dan 5 orang yang menang pada akhirnya benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan itu. Hanya ada satu garis keturunan terakhir, dan suara ini mendorong mereka untuk saling membunuh. Mereka sangat jelas tentang kenyataan kejam di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka berbeda ketika mereka melihat ke atas. Ketiga murid itu paling takut. Siapapun bisa membunuh mereka, mau tidak mau mundur dan ingin bersembunyi. Saat ini Hong Ying memarahi dengan menghina, berhenti. Mereka bertiga membeku, melihat Hong Ying melirik mereka dengan kejam, senyum sinis dan membunuh meringkuk di sudut mulutnya. Dia menatap Jun Jiu dan berkata, kalian pergi bersama dan bunuh pengorbanan darah Jun Jiu. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku, aku akan membunuhmu dulu. Adik kecil, King Yu mengepalkan tinjunya dengan gugup, dan mengambil langkah maju untuk melindungi Jun Jiu dengan tegas. Jun Jiu menatap Hong Ying dengan dingin, tapi ekspresinya belum berubah. Pada saat ini, Mu Jingyuan dan Fu Linzan menghalangi pandangan Hong Ying dengan kata-kata. Mu Jingyuan berkata, Hong Ying, aku mengatakannya. Aku akan menyakiti Jun Jiu. Dan Lin Suang dan aku, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Fu Linzan menyilangkan tangannya dan menatap Hong Ying dengan mata tidak ramah. Fu Lin Suang tidak pernah mengatakan apapun. Tapi melihat ekspresinya yang membeku dan matanya yang tajam seperti pedang, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Hong Ying sudah lama mengharapkan adegan ini. Dia tertawa menyeringai, mengepalkan cambuk panjangnya dan berkata, Jun Jiu, tidak apa-apa menjadi kura-kura. Tapi apakah menurutmu aman bersembunyi di belakang mereka? Hah, kamu ingin melindunginya? Aku punya 5 orang di sini, dan kita hanya 5. 5,5 poin. Begitu Hong Ying mengangkat tangannya, ketiga murid itu berjalan dengan malu-malu. Hong Ying memelototi Yun Ni lagi. Yang terakhir menjadi pucat dan menggigit bibirnya dan berdiri di belakang Hong Ying. Menilai dari ekspresi Hong Ying, dia tidak akan pernah membiarkan Jun Jiu pergi. Yun Ni hanya bisa mengeluh dari lubuk hatinya, takut identitasnya akan terungkap. Melirik Mu Jingyuan dan yang lainnya, mereka benar-benar mengerutkan kening dan melihat diri mereka sendiri. Bola mata Yun Ni berputar untuk mengungkapkan ekspresi tak berdaya karena diancam dan dipaksa. Saya hanya berharap ini bisa membodohimu. Bisa menipu Mu Jingyuan. Jun Jiu tersenyum, menatap Hong Ying dengan mata dingin. 5,5,5. Apakah Anda yakin tidak ada uap air di dalamnya? Jun Jiu, menurutku berapa lama kamu bisa merajalela? Aku akan menjadi pemenang saat aku menangkapmu sebagai pengorbanan untuk memulai warisan Raja Bayangan Darah. Saat itu, darahmu sudah bersih, dan kamu tidak bisa mati lagi. Adapun mereka, yang aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Hong Ying tidak ingin membuang waktu, dan segera bergegas menuju Jun Jiu dengan cambuk. Saat bergegas keluar, dia memerintahkan Yun Ni dan 4 lainnya melalui transmisi suara. Pergi dan hentikan Mu Jingyuan dan yang lainnya. Selama kamu bisa menghentikan mereka, aku akan memberimu banyak hadiah setelah itu. Ketika Yun Ni mendengar ini, dia tidak berani menghentikan Mu Jingyuan. Membalikkan pikirannya, Yun Ni memilih cara termudah untuk menghindar dan bergegas menuju King Yu. 3 murid yang tersisa tidak berani melawan, mereka hanya bisa mendengarkan perintah. Cao Mu Jingyuan, Fu Linzan dan Fu Lin Suang bergegas mendekat. Sekilas melihat rencana Hong Ying, Mu Jingyuan dan Fu Lin Suang mencoba menghentikan rencana Hong Ying. Tanpa diduga, Hong Ying juga siap. Melihat mereka bergegas, dia melompat tinggi dan melewati kepala mereka. Berbalik untuk mengejar, 2 murid bergegas untuk menghentikan mereka.
Mu Jingyuan hanya bisa mengerutkan kening, dan berteriak pada Jun Jiu dari kejauhan, "Jun Jiu, tunggu sebentar, kami akan segera datang untuk membantumu." Jun Jiu jangan menghadapi Hong Ying secara langsung. "Kamu tahu cara menerbangkan layang-layang?" Seret dia. Fu Linzhan juga berteriak pada Jun Jiu. "Hahaha, guru spiritual tingkat 5 kecil, menyeretku. Tidak mungkin, pada saat kamu datang, aku sudah mematahkan lehernya, menggali jantungnya dan menguras darahnya." Hong Ying tertawa dengan angkuh, suram dan galak. Dia mengangkat cambuk panjangnya dan membuka duri, memecahkan udara dan berguling ke arah Jun Jiu. Matanya berkedip dingin, dan Jun Jiu berjingkat ringan ke belakang untuk menjauhkan diri. Dia memegang Xiao Hu dengan kuat di lengannya, dan menatap Hong Ying tanpa ekspresi. Mendongak sambil menyeringai, Hong Ying berkata, "Apa? Pelacur kecil itu terlalu takut untuk berbicara ketika dia melihatku. Bukankah kamu baru saja gila?" "Hahaha, Jun Jiu, kali ini tanpa formasi besarmu, aku pikir kamu masih punya lebih banyak tipuan apa yang akan berhasil." Menghindar lagi, Hong Ying bergegas menuju Jun Jiu. Ketika jarak semakin dekat, suaranya yang rendah mengancam lagi, "Pelacur kecil, serahkan harta itu. Aku bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu tidak keberatan. Kamu sedang bermimpi." Dengan suara dingin, Jun Jiu menatap Hong Ying dengan sinis. Melihat senyum mengejek Jun Jiu, Hong Ying sangat marah. Kekuatannya sebagai guru spiritual besar tingkat kedua terungkap sepenuhnya, dan cambuk membelah udara dan mengoyak angin, seperti ular yang mendesis dan meludahi wajah Jun Jiu. Hati Hong Ying ganas dan ganas, dia ingin melihat Jun Jiu, seorang guru spiritual tingkat 5, bagaimana dia bisa menghindari pukulan penuh darinya, seorang guru spiritual yang hebat. Jun Jiu benar-benar tidak bisa bersembunyi, tapi dia masih tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa. Dengan kecepatan Hong Ying bergegas, jarak cambuk panjang mengenai wajahnya. Jun Jiu mengangkat tangannya untuk memegang lonceng perak. Saat tentakelnya tidak lagi dingin tapi sedikit hangat, Jun Jiu tertegun selama setengah detik, sebelum melihat pasangan emas Mo Wuyu mata. Ledakan Hong Ying datang untuk membunuh, dan cambuk panjang itu menghantam penghalang. Kekuatan rebound menjatuhkannya ke udara dengan keras. Hong Ying memuntahkan darah dan matanya membelalak tak percaya. Apakah itu penghalang barusan? Bagaimana bisa Jun Jiu memiliki penghalang yang begitu kuat yang bisa menjatuhkannya ke udara? Jun Jiu bahkan tidak melihat Hong Ying yang terbang keluar. Dia menundukkan kepalanya dan menatap lonceng perak yang tergantung di pergelangan tangannya. Begitu tubuhnya menjadi panas, kekuatan tak terlihat mengetuk peta pembuluh darah. Pada saat yang sama, suara yang akrab, magnetis, dan menggoda terdengar di telinganya. "Gunakan energi batu giok roh di sepanjang nadi ini, Xiao Jiwer. Coba, itu adalah Mo Wuyu." Bab 378. Sebelum dia punya waktu untuk berpikir secara mendalam, Hong Ying bergegas lagi dengan tak percaya. Jun Jiu mengangkat kepalanya dan menatap Hong Ying dengan dingin. Dia percaya pada Mo Yue, jadi dia langsung menggunakan peta pembuluh darah yang baru digambar ini. Energi giok roh yang tersimpan di dalam dantian belum terserap sepenuhnya, dan saat ini mengalir ke tangan di sepanjang peta pembuluh darah. Dengan rasa panas di telapak tangannya, Jun Jiu belajar tanpa seorang guru. Dia mengangkat tangannya untuk menghadap Hong Ying, menarik penghalang dan menamparnya. Ledakan, energi yang kuat dari kerusuhan itu meledak, dan Hong Ying diterbangkan lagi. Hanya saja kali ini lebih buruk lagi, Jun Jiu menamparkan wajahnya, dengan mata telanjang terlihat bahwa wajah kanan Hong Ying bengkak dan dia membuka mulutnya untuk muntah darah lagi. Ini tidak mungkin. Hong Ying terhuyung dan berdiri diam, dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya dan menatap Jun Jiu dengan kaget dan ngeri. Dia tidak bisa mengetahuinya, penghalang tadi bisa saja palsu, tapi yang ditembakkan oleh telapak tangan Jun Jiu tidak mungkin palsu. Bagaimana ini terjadi? Bagaimana tiba-tiba Jun Jiu bisa menjadi begitu kuat? Tidak berani terburu-buru, Hong Ying mengencangkan cambuk panjangnya dan menatap Jun Jiu dengan kejam, mencari kesempatan untuk bergerak lagi. Pada saat ini, Mu Jingyuan dan yang lainnya, yang telah menghilangkan batu sandungan, juga melihat pemandangan tadi, dan menatap Jun Jiu dengan heran juga. Jun Jiu bertanya pada Mo Yue dalam hatinya, apakah ini kekuatan Ling Yu? Curhat. Mo Yue menjawabnya. Mendengar ini, dia mengangkat alisnya, dan Jun Jiu merasakan kekuatan yang tersisa di dantiannya lagi. Dia menatap Hong Ying lagi, aku baru saja menggunakan sepertiganya. Sisanya hanya cukup untuk menangani 2 gerakan Hong Ying.
Itu habis begitu cepat, dan aku masih merasa sedikit tidak puas. Tampaknya menyadari pikiran Jun Jiu, roh jahat Mo Yue memanjakannya dengan senyuman di bibirnya. Suaranya yang dalam dan provokatif bergema di benak Jun Jiu lagi. Mo Yue berkata, bukankah masih ada Xiao Wu? Dia tidak bisa makan terlalu banyak, kamu bisa membantunya mengkonsumsinya, dan dia bisa bangun lebih awal. Masih bisa seperti ini. Jun Jiu menatap Xiao Wu yang sedang tidur, matanya bersinar. Karena dia bisa menggunakan energi giok roh di tubuh Xiao Wu, mengapa dia masih harus menggunakan kesedihan Hong Ying? Unggul, persetan dengannya. Jun Jiu merobek roknya dan menjejalkan Xiao Wu ke dadanya. Sedikit yang mereka tahu bahwa sekelompok pria di seberang terpana oleh tindakan seperti itu, dan mata Mo Yue menjadi gelap di luar kuburan, dan Leng Yuan hanya bisa diam-diam menutupi wajahnya. Kemudian saya melihat popi merah Jun Jiu Chao mengaitkan jari-jarinya, sudut mulutnya terangkat menjadi senyum cerah dan menawan, sombong dan mendominasi. Apakah kamu takut? Jun Jiu berani memprovokasi dia. Bagaimana Hong Ying bisa menahannya? Tangannya yang memegang cambuk panjang retak terlalu keras. Menatap Jun Jiu dengan ganas dan marah, Hong Ying mencibir dengan dingin, Jun Jiu, aku belum pernah melihatmu begitu bersemangat untuk mencari kematian. Oke, aku, Hong Ying, akan mengirimmu menemui Raja Hades hari ini, dan tidak ada yang mau cobalah untuk menyelamatkanmu. Begitu kata-kata itu selesai, Hong Ying bergegas menuju Jun Jiu. Melihat ini, Fu Linzan buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Tetapi dihentikan oleh King Yu, Fu Linzan mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyelamatkan adik perempuan juniormu, tetapi kamu masih menghentikanku. Petik 2, saudari junior punya ide sendiri, dia tidak akan menyukai orang lain. Mengganggunya, meskipun King Yu mengatakan itu, sulit untuk menyembunyikan kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang baru saja ditemukan Jun Jiu, tapi dia bisa melihat ekspresi sulit diatur dan percaya diri di alis Jun Jiu. Dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Hong Ying. Keyakinan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa berurusan dengan Hong Ying? Fu Linzan juga mengatakan hal yang sama, Hong Ying adalah guru spiritual tingkat kedua, bahkan jika Jun Jiu telah menembus menjadi guru spiritual tingkat 5, dia masih jauh dari lawan Hong Ying. Yang tadi seharusnya adalah Jun Harta Karun Jiu. Harta 9 bisa mengusir harta Hong Ying, kan? Harta tidak selalu efektif. Aku juga tahu itu, tapi aku mempercayai adik perempuan juniorku. King Yu menatap Jun Jiu dalam-dalam. Mu Jingyuan juga berkata saat ini, dia sangat pintar, dan dia tidak akan mati. Mari menonton dulu, lalu bertindak jika ada bahaya. Petik 2, saya setuju. Fu Linzan menoleh karena terkejut, dan memandang Fu Linsuang yang meludahkan 3 kata ini dengan dingin. Dia memandang ketiga orang itu dengan bingung, dan menghela nafas. Oke, lalu dia akan melihat apa yang membuat Jun Jiu begitu yakin bahwa dia bisa menangani dengan itu saja Hong Ying. Luar biasa juga adalah Yun Ni. Mereka semua menoleh dan melihat ke masa lalu bersama-sama. Aku melihat Hong Ying menggelegar pada Jun Jiu dengan cambuk, dan duri yang meledak pada cambuk panjang itu begitu ganas dan menakutkan bahwa mereka bisa menakut-nakuti orang hingga menangis. Jun Jiu tidak mengelak, memegang Bai Yue di tangannya, dia mengayunkan pedangnya ke cambuk panjang. Bang! Cambuk panjang itu bertabrakan dengan Bai Yue, dan cambuk panjang itu dengan licik melilit Bai Yue, dan merangkak terus pedang seperti ular berbisa, terus membunuh. Jun Jiu, alis dan mata Hong Ying ganas, Jun Jiu, pergilah ke neraka. Petik 2, aduh, wajah Jun Jiu tetap tidak berubah. Membalik pergelangan tangannya dan menekan ke bawah, dia mengangkat kakinya dan menginjak cambuk panjang. Kekuatan batu Lingyu mengalir melalui pembuluh darah, mengalir ke kakinya dan membuat Hong Ying menyedot susunya dengan keras, tapi bahkan kekuatan cambuk panjang tidak bisa diambil. Kembali, menginjak cambuk panjang, Jun Jiu berlari menuju Hong Ying. Bai Yue masih terbungkus cambuk panjang, tapi dia memiliki bayangan lain. Bayangan itu tidak memiliki bayangan dan tidak ada cahaya, itu adalah benda paling tajam yang tenggelam dalam kegelapan sebuah belati. Menghindari dekat Hong Ying segera meraih Jun Jiu dengan tangan kirinya. Jun Jiu, seperti ikan yang tangkas, dengan licik menghindari cakar tajam Hong Ying. Mengangkat tangannya, bayangan menjentikkan dan berbalik, engah. Darah, menyembur percikan, rasa sakit yang parah membuat Hong Ying menjerit kesakitan. Mengambil kesempatan ini,
Jun Jiu bersandar dengan tegang dan mengangkat kakinya untuk menendang dada Hong Ying, mengenai tempat yang paling menyakitkan. Hong Ying menjerit lebih menyedihkan, dia tanpa sadar menutupi dadanya dan melepaskan cambuk panjang. Jun Jiu menggunakan ini untuk menarik Bai Yue. Ini adalah putaran pertama konfrontasi, dan itu berakhir dengan Hong Ying terluka. Hong Ying berteriak kesakitan. Rasa sakit di wajah dan luka di tangan tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang menusuk hati di dada. Hong Ying hanya merasa dadanya akan hancur. Mendongak, dia memelototi Jun Jiu dengan kesal. "Jun Jiu, jalan, aku akan membunuhmu. Biarkan saja kudanya datang ke sini." Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, dan mengulurkan tangannya dengan provokatif. Red Poppy mengamuk. Dia meraih cambuk panjang dan bergegas lagi. Kekuatan spiritualis besar tingkat kedua meledak hingga ekstrim. Begitu dia bergerak, gerakan itu adalah gerakan yang fatal. Trik ini ganas dan rumit. Orang bisa melihat wanita beracun macam apa Hong Ying pada pandangan pertama, dan dia layak mendapatkan gelar Algojo wanita. Bahkan jika Mu Jingyuan dan yang lainnya saling berhadapan, itu akan sangat memusingkan. Itu sebabnya mereka semua tercengang dan tidak percaya ketika melihat Jun Jiu menyelesaikan setiap gerakan, bahkan tidak kalah dari Hong Ying. Apakah Jun Jiu selingkuh? Ledakan, cambuk panjang gagal mengenai Jun Jiu, jadi Hong Ying meninjunya karena marah. Dua tangan, dua tinju bertabrakan, brutal dan langsung. Kekuatan spiritualis besar tingkat kedua melonjak, menghantam tinju Jun Jiu dengan keras. Hong Ying yang mundur, bukan Jun Jiu. Mencibir pada Hong Ying dengan seringai, Jun Jiu mengepalkan tinjunya. Dia kehabisan kekuatan yang bisa digunakan batu giok roh di tubuhnya, jadi dia langsung menolaknya dari Xiao Wu. Xiao Wu sedang berbaring dengan pakaiannya, mereka tidak bisa melihat cahaya dari tubuh Xiao Wu memasuki dantian Jun Jiu. Itu adalah cahaya yang sama seperti ketika dia menyerap dan memurnikan giok roh. Xiao Wu sekarang menjadi giok roh berbentuk kucing. Jun Jiu mencibir dan berjalan menuju Hong Ying. Lanjutkan. Bab 379. Ekspresi Hong Ying sekarang seperti neraka. Untuk sementara, Jun Jiu bukan lagi guru spiritual tingkat kelima, tetapi lebih ganas dan menakutkan darinya, seorang guru spiritual besar tingkat kedua. Melihat Jun Jiu mendekat, Hong Ying tanpa sadar mundur setengah langkah. Ketika dia sadar kembali, Hong Ying segera menjadi marah karena malu dan wajahnya sedikit berubah. Menatap Jun Jiu, wajah menggoda dan menyihir Hong Ying dipenuhi dengan kemarahan yang terdistorsi. "Sihir." Hong Ying menunjuk ke Jun Jiu, "Sihir macam apa kamu?" "Jalang." Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan menghunus pedangnya untuk menebas Hong Ying. Melihat ini, Hong Ying mengeluarkan cambuk panjangnya untuk menemuinya tanpa memikirkannya. Matanya gelap dan dingin, Jun Jiu mengencangkan tangannya memegang gagang pedang Bai Yue. Dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan spiritualnya, terus-menerus dan dengan gila-gilaan menyerap energi batu giok spiritual di tubuh Xiao Wu. Energi ini meregangkan dan membengkak pembuluh darahnya, dan sensasi kesemutan ditransmisikan ke pikirannya. Bagi Jun Jiu, rasa sakit ini hanyalah setetes air di ember. Wajahnya dingin dan kejam, dan dia membenamkan seluruh kekuatannya ke dalam Bai Yue. Melompat, pedang Jun Jiu tak terbendung. Ledakan, Bai Yue dan Long Whip bertabrakan lagi. Murid Hong Ying sedikit melebar, dan dia melihat dengan tidak percaya ke tempat cambuk panjang melilit Bai Yue, dan terdengar sedikit bunyi klik. Itu hanya sekejap mata, dan suara klik tiba-tiba menguat, dan wajah Hong Ying menjadi pucat. Cambuk panjangnya dipotong oleh pedang Bai Yue. Cambuk yang patah jatuh satu persatu, dan Jun Jiu berada di depannya dalam sekejap mata. Ledakan. Dia menamparkan dada Hong Ying dengan telapak tangan, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan darah. Dia ditendang di dada sebelumnya, dan sekarang dia langsung mematahkan beberapa tulang rusuk dengan telapak tangan lainnya. Hong Ying tidak bisa berdiri kesakitan. Tangan halus seperti batu giok mengulurkan tangan untuk meraih dada dan rok Hong Ying, dan menyeretnya ke altar. Melihat ini, Hong Ying terkejut. "Jun Jiu, apa yang akan kamu lakukan?" "Tentu saja pengorbanan darah bagimu untuk melewati level." Jun Jiu mencibir kata-kata kejam itu, dan matanya membelalak saat mendengar telinga Hong Ying. Pengorbanan darah untuknya. Di masa lalu, Hong Ying akan tertawa terbahak-bahak bahwa Jun Jiu sedang bermimpi. Tapi sekarang, kenyataan ada di depan kita. Hong Ying marah dan kaget, dia berteriak dan meronta, "Beraninya kau!"
Jun Jiu mengangkat tangannya dengan tampan, dan Bai Yue menembus perut Hong Ying dan memakukannya ke altar. Tangan lain memegang sikat bayangan dan menggaruk tangan dan kaki Hong Ying beberapa kali, dan darah mengalir ke altar. Jun Jiu tertawa dan mengejek, "Aku sudah melakukannya, apa menurutmu aku berani?" "Ah, Jun Jiu, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu," teriak Hong Ying dengan marah. Tapi dia bahkan tidak bisa melepaskan diri, jadi dia jatuh tak berdaya di atas altar dan menyaksikan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Dia ingin mengangkat kepalanya, tapi Jun Jiu mencengkeram lehernya untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Tatapannya yang dingin dan kejam membuat jantung Hong Ying berdebar. Semua orang yang melihat adegan ini tersentak. Bola matanya hampir keluar, tapi ini tidak bisa mengubah fakta, bukan karena mereka bermimpi konyol. Seorang guru spiritual besar tingkat kedua dipukuli menjadi seekor anjing oleh seorang guru spiritual tingkat 5, dan lehernya ditekan di atas altar untuk mengeluarkan darah. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih terus bertanya dalam hati, bagaimana? Mungkin, Fu Linsan, apakah ini benar? Aku juga tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran. Apakah kita hanya melihat pengorbanan darah Jun Jiu untuk opium merah? Mu Jingyuan berkata dengan rumit, dengan ekspresi yang tak terkatakan. "Apakah Anda ingin menyelamatkan Hong Ying?" Kecuali Yun Ni, mereka semua menggelengkan kepala. Algojo wanita yang keji dan bengis itu. Algojo, siapa yang akan menyelamatkannya? Pada saat ini, Fu Lin Suang tiba-tiba bergegas mendekat, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih Jun Jiu. Fu Lin Suang ingin menyelamatkan Hong Ying. Jun Jiu melihat Fu Lin Suang bergegas mendekat, dan melihatnya menyerangnya. Tapi dia tidak bisa mendeteksi kebencian di Fu Lin Suang, hanya sedikit keinginan. Tepat ketika Fu Lin Suang hendak meraihnya, Jun Jiu melepaskan tangannya dan mundur selangkah untuk menghindarinya. Suara Fu Lin Suang dingin dan keras, "Mundur." "Apa?" Dengan keras, kabut darah meledak di depan matanya. Jun Jiu segera membuka penghalang, menyelimuti Fu Lin Suang. Dia melihat ke atas ke kabut darah, dan opium merah di altar sudah hilang. Ada metode rahasia di Tiansu. Semua orang dengan status tinggi akan menaikkan gu darah, kecuali Bai Li Sedun. Setelah digunakan, itu akan menghabiskan separuh hidup, dan tidak akan digunakan sampai saat hidup dan mati. Jarang sekali Fu Lin Suang mengatakan kalimat yang begitu panjang. Dia menundukkan kepalanya melihat ke Jun Jiu untuk menjelaskan. Baru saja Hong Ying menggunakan metode rahasia ini untuk melarikan diri. Jika Jun Jiu masih menangkapnya, dia pasti akan terluka parah oleh kekuatan yang dihasilkan oleh Hong Ying Suedun. Sebab dan akibatnya jelas, Jun Jiu menghilangkan penghalang. Mengangguk ke Fu Lin Suang, "Terima kasih. Tidak perlu." Pada saat ini, Mu Jingyuan dan yang lainnya juga bergegas, dan mereka mendengar apa yang dikatakan Fu Lin Suang. Fu Lin Zan tampak terkejut. "Saya pikir metode rahasia ini hanya tipuan oleh Tiansu. Saya tidak berharap itu ada. Apakah Anda baik-baik saja?" Yang lain khawatir tentang bertanya. Dia menatap altar, sedikit mengernyit. Kali ini, Hong Ying diizinkan kabur. Dia juga tidak menyangka Hong Ying memiliki metode rahasia untuk menyelamatkan hidupnya. King Yu berkata, "Saudari junior, kamu bisa memaksa Hong Ying melarikan diri dengan metode rahasia untuk menyelamatkan hidupnya. Kamu sudah sangat baik. Kakak senior mengagumimu." King Yu benar-benar menghibur Jun Jiu agar tidak frustrasi. "Aku hampir membunuh Hong Ying hari ini, dan lain kali aku pasti bisa membunuhnya." Jun Jiu menggerakkan sudut mulutnya, matanya dingin. Dia lolos pada hari pertama sekolah menengah pertama, tapi bukan hari ke-15. Meski kecurangan tidak terjadi setiap saat, dia akan meningkatkan kekuatannya. Anda dapat membunuh Hong Ying tanpa curang. Saat Jun Jiu memikirkan hal ini, dia mendengar suara halus. Dia berkata, "Selamat telah menyelesaikan level. Kamu bisa memasuki kuburan inti Raja Bayangan Darah dan mendapatkan warisan dari Raja Bayangan Darah." Petik 2. Mengikuti perubahan kehidupan dan ketiadaan, sosok yang terbentuk dari kabut berdiri di depan mereka. Dalam kabut, sepasang mata tertuju pada tubuh Jun Jiu, dan dia melanjutkan, "Meskipun pengorban darah melarikan diri di tengah pendarahan, tetapi volume darahnya cukup, jadi selamat." Ketika dia mengangkat tangannya, altar terkelupas dan berubah bentuk. Darah Hong Ying yang mengalir di atasnya menyalakan rune satu persatu. Akhirnya altar menjadi gerbang. "Tum Spirit, masuklah, dan kamu akan mendapatkan warisan dari Raja Bayangan Darah." Petik 2. Bagaimana denganku?
Suara bersemangat Yunni datang, dan dia berlari ke roh makam dan berkata, aku juga membunuh seseorang. Kamu bisa masuk setelah menyelesaikan bea cukai ketiga murid. Fu Lin Xuang dan Fu Lin Zhan masing-masing membunuh satu. Mu Jingyuan melepaskan yang terakhir, tapi Yunni menyeka lehernya saat dia kembali tanpa diduga. Yunni juga memiliki ambisi untuk mewarisi, jadi dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Namun, roh makam itu hanya meliriknya, dan berkata dengan jijik, yang ditempatkan di altar disebut pengorbanan darah, dan membunuh orang tidak dihitung. Wajah Yunni langsung memucat. Ternyata kerja kerasnya sia-sia. Oke, cepat masuk. Selain warisan dari Raja Bayangan Darah, ada juga harta yang ditinggalkan oleh Raja Bayangan Darah. Apakah kamu tidak menginginkannya? Cepat masuk. Jun Jiu melirik roh makam, dan berjalan menuju pintu. Bab 380. Warisan Raja Bayangan Darah adalah milik Jun Jiu. Fu Lin Zhan duduk di ambang pintu tanpa takut kotor, dan dia tidak terlihat kecewa. Sebaliknya, dia menggosok dagunya dan bertanya-tanya, bagaimana Jun Jiu memperkosa Hong Ying. Mu Jingyuan tersenyum, bagus sekali. Mari kita tunggu di sini sampai dia keluar. Petik 2, Kakak Pendeta, apakah kamu tidak marah? Lebih cocok dari dia, bahkan lebih baik, kepala dan mencoba memprovokasi Mu Jingyuan dan yang lainnya. Namun, mereka hanya melirik Yunni, acuh tak acuh. Yunni ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi King Yu memotongnya dengan lambaian tangannya. Aku berkata kakak senior Yunni, tidak ada gunanya kamu cemburu pada adik perempuan juniorku. Sekarang warisan Raja Bayangan Darah adalah miliknya, jika kamu tidak tahan, kamu bisa pergi dulu, ingin berteriak, tapi Yunni tidak melupakan topengnya. Dia hanya bisa mengubah wajahnya, mencoba mengendalikan senyumnya dan pergi. Tanpa sepengetahuan Yunni, Mu Jingyuan dan yang lainnya semua memandangnya dari belakang, semuanya dengan kecurigaan di wajah mereka. Jun Jiu masuk ke pintu. Setelah beberapa saat kegelapan, ada cahaya terang dan sejuk seperti cahaya bulan. Mendongak, ada kubah tinggi dan spektakuler yang terlihat. Di bawah kubah ada batu nisan, di depan batu nisan ada slip giok dan kotak berdebu. Jun Jiu menduga itu seharusnya berisi pisau bayangan darah. Lingkungan seperti itu sunyi dan menyedihkan, para pahlawan di masa lalu dan sekarang telah berakhir dan dimakamkan di tempat yang sepi dan dingin. Tapi suasana hati Jun Jiu hanya terdiam kurang dari 3 detik, dia berhenti dan melihat ke kegelapan di depan kanannya, di mana ada seseorang yang berdiri di sana. Ketuk, suara langkah kaki datang, dan pria itu keluar dari kegelapan selangkah demi selangkah. Jun Jiu melihat wajah itu terlebih dahulu, dan hanya ada 2 kata di benaknya untuk menggambarkannya, genit. Sepasang mata Phoenix memesona seperti rubah, dan bibir tipis di bawah pangkal hidung lurus terangkat, dan senyumannya sangat cemberut. Pria dan wanita secantik Vixen, laki-laki dan perempuan tidak terbantahkan, Jun Jiu hanya bisa melihat ke bawah. Jun Jiu sampai pada suatu kesimpulan ketika dia melihat 2 biji cinabar pipih di dadanya. Itu laki-laki. Tunggu, Del. Mata Jun Jiu berhenti selama setengah detik di dada pria Vixen Chiguo, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Apakah kamu puas dengan apa yang kamu lihat? Pria Vixen itu tersenyum licik, dan berjalan dengan bangga dengan dada terangkat. Untuk sesaat, tidak dapat berbicara sepatah kata pun dalam ribuan bahasa, Jun Jiu mendongak dan hanya menatap wajah pria Vixen itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria ini, yang terlihat seperti Vixen, akan sangat genit dan boros. Di siang bolong, oh tidak, burung berjalan di depan kuburan orang lain. Apakah Anda tidak takut pemilik makam akan keluar dari tanah dan memukuli Anda? Mengambil napas dalam-dalam, wajah Jun Jiu tenang, dan nada suaranya dingin. Kamu siapa? Roh makam. Jun Jiu. Dia mengerti mengapa roh makam selalu berbicara, tidak peduli seberapa berubah-ubah suaranya atau nada halusnya, itu terdengar aneh, dan selalu terasa membosankan. Orang-orang seperti ini, tidak peduli seberapa banyak mereka berpura-pura, mereka tidak dapat mengubah kesombongan di tulang mereka. Bukan hanya Jun Jiu yang melihat adegan ini, jangan lupa bel perak di pergelangan tangannya, Mo Yue menonton siaran langsungnya sepanjang waktu. Di luar makam Raja Bayangan Darah, Leng Yuanxi berubah menjadi patung, menatap gambar di tirai air dengan bingung. Dia diam-diam menatap tuannya dengan ngeri dan putus asa. Guru, jangan terlalu marah. Pada akhirnya, ternyata Mo Yue sama sekali tidak marah, melainkan tersenyum malas. Mata Leng Yuan membelalak, tidak berani.
Mata menatap Mo Yue dengan tak percaya. Seseorang membawa burung tanpa pakaian di depan Nona Jun, dan pemiliknya masih tertawa. Melihat ekspresi Leng Yuan dari sudut matanya, Mo Yue berkata dengan suara rendah, hanya jika ada perbandingan, bisakah kita tahu siapa yang terbaik? Kenapa aku marah? Apakah dia mendengar barusan? Kapan tuanku menjadi sangat narsis? Di ujung lain, Jun Jiu akhirnya angkat bicara setelah mengetahui identitas roh makam. Dia melirik roh makam lagi dan menjawab, tidak terlalu puas, saya telah melihat yang lebih baik. Petik 2, tidak mungkin. Tom Spirit menolak. Dia melangkah menuju Jun Jiu, mata Phoenix centil dan menawannya dipadatkan dengan kesombongan. Dia berkata, siapa yang bisa lebih baik dariku? Dia lebih tua darimu. Tubuh harimau itu bergetar, dan mata roh makam itu melebar. Dia tampak memelototi Jun Jiu, dan dia tampak tidak percaya dan ingin membantah sesuatu. Pria mana yang tahan disebut kecil? Tidak hanya itu, Jun Jiu mengelus dagunya dan menatap roh makam itu. Dia melanjutkan dengan mengatakan, tidak hanya bahu Anda lebih lebar dari pinggang Anda tipis dan kaki Anda panjang, otot dada Anda lebih besar dari Anda, otot perut Anda lebih sempurna dari Anda. Rambut dan mata Anda juga lebih cantik dari milikmu. Jadi kamu tidak perlu menggoda untuk merayuku. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Menarik. Tubuh Chi Guo bergetar menjadi lelucon, dan roh makam menunjuk ke arah Jun Jiu dan hendak menangis. Tidak hanya dikatakan kecil, tetapi juga dibandingkan dengan sampah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengangkat tangannya dan mengenakan gaun merah yang mempesona. Menutupi tubuhnya, roh makam itu menatap Jun Jiu dan berkata, aku tidak percaya. Siapa itu? Coba aku lihat, kamu pasti berbohong padaku. Petik 2, tentu saja bisa. Selama kamu menerima warisan Raja Bayangan Darah, kamu harus membawaku pergi. Tom Spirit menjawab, tanpa diduga, setelah dia mengatakan itu, Jun Jiu berbalik dan pergi. Mata roh makam melebar tak percaya, dia melihat bahwa Jun Jiu sepertinya tidak berbohong, tapi dia benar-benar ingin pergi. Buru-buru mengelak di depan Jun Jiu, kamu tidak ingin warisan Raja Bayangan Darah. Mendongak, Jun Jiu menyilangkan dadanya dan mengangkat alisnya untuk melihat roh makam itu. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata dengan dingin, jika kamu menerima warisan Raja Bayangan Darah, kamu harus membawamu atau melupakannya. Petik 2, mengapa? Roh makam tidak enak badan. Bukannya aku tidak menginginkan warisan Raja Bayangan Darah, tapi aku membencinya. Mengapa? Dia berpikir bahwa dia adalah pria tampan yang terkenal di seluruh dunia, membunuh semua pria, wanita dan anak-anak. Jun Jiu juga orang pertama yang menolak kecantikannya dan tetap cuek. Pada saat ini, roh makam secara otomatis mengabaikan kata-kata Jun Jiu yang dia lihat lebih baik. Bagaimanapun, dia tidak percaya. Jun Jiu, sudah kubilang, aku tidak tertarik padamu. Kedua, Raja Bayangan Darah terkenal dengan keterampilan pedangnya, tapi aku menggunakan pedang. Jika kamu tidak menginginkannya, mengapa kamu ada di sini? Aku menang, tidak bisakah aku masuk dan melihat? Tanda tanya. Jun Jiu menatap acuh tak acuh pada Vixen genit di depannya, dia tampak seperti akan menangis. Tidak ada mensao, hanya keluhan. Sebaliknya, Jun Jiu menganggapnya sebagai hal baru. Ini adalah pertama kalinya dia bisa membuat pria menangis. Dia masih pria tampan yang sangat tampan, jadi Jun Jiu berubah menjadi postur yang lebih nyaman dan menatap roh makam. Ketika roh makam melihatnya, dia bertanya dengan santai, menurutmu apa yang aku lakukan? Tunggu kamu menangis. Dia mengertakkan gigi diam-diam, dan menatap Jun Jiu dengan tak percaya. Apakah kamu masih seorang wanita? Jun Jiu, mengapa? Apakah kamu ingin mencoba? Tubuhnya membeku, dan roh makam memandang Jun Jiu dengan ekspresi Spartan yang tidak bisa kukatakan. Sambil menghela nafas, Jun Jiu menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu tidak akan menangis lagi. Kalau begitu mari kita bicara tentang bisnis. Mengapa kamu tidak memberikan warisan Blood Shadow King kepada saudaraku? Kakakku sangat berbakat dalam ilmu pedang, dan aku tidak akan menghina Blood Shadow warisan raja. Bersambung.